Shalom, damai di hati. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Yesus Kotambuna di program acara Rema in Minute. Dan puji Tuhan, kita akan terus menjadi alat kesaksian Tuhan yang pastinya melalui program Rema in Minute mampu untuk menjadi berkat bagi kehidupan semua orang yang ada. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, where there alive, there's a problem. Di mana ada hidup, pasti ada persoalan, pasti ada tantangan, pasti ada pergumulan. Oleh sebab itu, bagi kita yang hidup di tengah dunia ini, kita harus menaruh di hati dan pikiran kita bahwa pergumulan pasti akan dialami oleh setiap orang. Mau kita orang percaya, bahkan orang percaya yang sangat rajin, sangat aktif sekalipun, sangat mengandalkan Tuhan, pergumulan hidup pasti akan dialami. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita menghadapi pergumulan? Yang pertama, kita harus berpikir dengan hikmat Tuhan bahwa melihat pergumulan itu bukan untuk membinasakan kita. Pergumulan itu bukan untuk melemahkan kita. Pergumulan itu bukan untuk menjauhkan kita dari kasih Allah. Tetapi pergumulan itu harus kita lihat dengan hikmat Tuhan, bahwa akan semakin menempa kita, semakin menguatkan kita, membuat kita naik ke kelas atau level yang lebih tinggi lagi ketika kita lulus dalam ujian pergumulan itu. Hal yang selanjutnya harus kita lihat, sebagaimana firman Tuhan dalam Lukas pasal 9 ayat 23 berkata, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saudara-saudara, memikul salib itu berarti bahwa kita pun harus ada kerelaan, keikhlasan untuk memikul pergumulan itu. Karena itu berarti bagian dari salib kita. Sebagaimana Tuhan Yesus yang harus memikul salib, harus memikul pergumulan, yang sebenarnya salib dan pergumulan itu adalah karena kita, adalah yang harus kita pikul. Tuhan memikul beban kita, Tuhan menggantikan tempat kita. Nah, berbicara tentang keikhlasan, banyak orang yang masih kurang mampu untuk ikhlas ketika menghadapi pergumulan hidup. Tapi saudara-saudara, mari pendeta mau sampaikan kehidupan para rasul, kehidupan para murid teristimewa mereka, murid-murid yang pertama. Ketika mereka sudah memberi di dalam pelayanan, ketika mereka mengikut Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Mari kita melihat cara ketika mereka mati saja, ternyata luar biasa menderita. Mari kita melihat Rasul Petrus, Rasul yang terkenal, dia selalu ada bersama Yesus, tetapi ketika dia mati, Rasul Petrus mati di kayu salib juga. Tetapi dia berkata bahwa kalau mati di kayu salib dengan salib kayu yang berdiri, dia merasa tidak layak untuk sama seperti Yesus. Akhirnya apa yang terjadi? Dia disalib dan mati dengan salib yang terbalik. Kepalanya di bawah, kakinya di atas dengan tangan terlentang. Apakah selesai sampai di situ? Andreas, murid Yesus, mati dengan salib dalam bentuk X. Kedua tangannya terlentang, kedua kakinya pun terlentang. Mari kita melihat dari 12 murid Yesus, ya selain Yudas karena ia mati, dia menggantung diri karena dia tidak menerima keadaan, tidak mengalami pertobatan. Tapi kita melihat Matias saja yang menggantikan Yudas, ia harus mati sebagai martir. Dari murid-murid Yesus hanya Yohanes yang cara matinya normal, ya, dia mati sampai di usia lanjut. Tapi pun di perjalanan hidup, Yohanes pernah ada dalam penggorengan dengan minyak yang mendidih, dia masuk ke dalam, tapi dia tidak hangus tergoreng karena Tuhan menolong dia. Lain ceritanya dengan Yohanes Pembaptis, ya, karena dia menyuarakan kebenaran Tuhan. Dia menyuarakan yang terbaik, apa yang dia katakan kepada Herodias, ya. Perkawinanmu dengan Filipus tidak layak, karena perkawinan itu tidak dikehendaki. Maka ketika anak Herodias
menari di hadapan Herodes, dan kemudian dia diindahkan memberikan apa saja permintaannya, pasti Raja Herodes akan memberikannya. Maka dia meminta kepala Yohanes Pembaptis, ya. Yohanes Pembaptis menegur orang karena kebenaran, tapi kepalanya terpenggal, ditaruh di atas baki atau nampan, dan itulah yang dikatakan martir. Orang yang mau mengikut Kristus tidak gampang, akan mengalami tantangan pergumulan, tapi ketika mampu melewatinya bersama Tuhan, pasti akan menemui kemenangan yang gilang gemilang. Rasul-rasul yang lain, termasuk Rasul Paulus, rasul yang sangat terkenal, dia pun harus mati dipenggal kepalanya, dirajam hanya karena mengikut Tuhan. Sebab itu, apakah pergumulanmu saat ini, saudara? Pergumulan tentang kesehatan, rumah tangga, perekonomian, pendidikan, pekerjaan, pergumulan apapun, pergumulan yang teralami. Kalau kita melihat nasib para rasul, para murid, kita mungkin bisa berkata, hai diriku, ternyata apa yang aku alami tidak sedahsyat apa yang mereka alami. Dan itu adalah sebuah kepastian. Maka sebab itu, ikhlaskan ketika mengalami pergumulan hidup, tapi terus mengandalkan Tuhan dalam doa, dalam puasa, dalam penyerahan yang penuh. Apapun pergumulan hidup saudara, Tuhan pasti memberi kemenangan asal kita mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati firman-Nya. Amin.